Master Kohan sama Master Gusri sama Master Asep ya, Pak Asep kemarin itu kan jauh. Bahkan Pak Asep sama Gusri itu bareng Buya itu jauh sebelum terbentuknya GM Community. Itu sudah bersahabat mereka. Tapi kenapa Pak Asep sama Master Gusri justru di bawah Master Kohan? Yang secara umur lebih muda ya, benar nggak? Karena Master Kohan di situ lebih memiliki karakter untuk bisa merangkul Master Gusri dan Pak Asep. Nah seperti itu ya. Jadi bicaranya objektif, bicaranya keilmuannya atau pemahaman keilmuannya. Nah gitu ya. Jadi di sini mari kita belajar sama-sama ya. Mari kita kosongkan wadah kita. Apa yang kita tahu, apa yang kita bisa di luar sana. Ya. Bahan-bahan sebelumnya kita simpan dulu. Ibaratnya di sini kita mau bikin sambal goang ya, terasi, bawang dan lain sebagainya simpan dulu dah. Itu membuat sambal bawang dan sambal nasi gitu ya. Nah kita bikin sambal goang dulu, kita fokus di sini ya. Bagaimana caranya supaya kita bikin sambal goang tapi mantap ya, nah, tapi nikmat, kan gitu ya. Kemarin itu perjalanan itu sangat luar biasa sekali ya. Bahkan saya sendiri pun dalam posisi seperti itu ya tetap baru ya. Ketika saya membawa pasukan saya 10 orang ya, semua all sama saya, itu saya sangat bangga sekali. Karena kalau dulu mah paling saya, Mas Rianti, Ahim, Om Hendra. Paling kemana-mana itu berempat. Kayak ban mobil ya, kemana-mana itu paling berempat. Kalau ikut Aceh itu paling seperti itu. Walaupun di situ Bekasi itu selalu menjadi ikonnya. Pasti Buya itu selalu menyebutkan orang Bekasi itu. Luar biasa ya Om Suhe. Bahkan mau tidak mau, saya sendiri pun bicara manajemen, bicara pembuktian, saya belajarnya sama Om Suhe. Di sini kita sama-sama merendahkan hati. Acara itu kan ketika malam itu sangat luar biasa ya. Dengan jumlah 50 orang lah, katakanlah ya 50 orang itu, dan di situ banyak orang-orang yang mumpuni. Bahkan kemarin itu rekan-rekan itu saya itu sempat ngobrol ya dengan orang yang closing penan harga 7 juta ya, yang terakhir Ustaz, yang jaringannya habis. Kalau dilihat, mohon maaf ya, kalau dilihat fisik ya, postur anak kemarin sore ya baru lulus sekolah. Jadi jangankan ngelihat uang 7 juta gitu, dia ngojek diupahin 20.000 aja dia senangnya udah alhamdulillah gitu. Nah, ketika dia bisa closing 7 juta, kalau kata Om Didi mah itu pulang minta dikawal katanya, takut ada begal katanya. Kan luar biasa ya. Nah saya tuh berpikir gini ya, Laskar Sipitung kalau bicara modal untuk hal-hal seperti itu, Laskar Sipitung lebih mumpuni. Dengan sugesti, dengan basic spiritual yang bagus. Kasarnya beginilah, kalau orang sudah bilang mas etik agama mana lah, palinter lah orang Laskar. Karena orang-orang pengajian ya. Di sini kan ada beberapa yang lulusan pesantren. Kalau Majalengka, Sumedang Majalengka itu, mohon maaf ya, mungkin Buya sendiri pun nggak pesantren ya. Kan seperti itu ya. Tapi kenapa gitu bisa? Dan yang luar biasa, kita harus sama-sama belajar sama pasukannya Om Adis ya, Master Adis. Disebut pinter mijit, enggak. Ya, disebut pinter ngebekam, kawas gitu. Kita pakai orang punya aplikasi mah. Disebut pinter anatomi, gitu doang. Tapi kenapa mereka itu penghasilannya, bicara penghasilan atau pembuktian itu cek. Karena satu ya rekan-rekan,
yang tadi Master Suhe sampaikan. Satu, kita tidak paham, lakukan saja dulu. Kalau kita ingin menjadi diri kita sendiri, lakukan saja dulu gitu. Kecuali kita ingin menjadi orang lain. Kalau misalkan ingin menjadi saya, misalkan dengan ada yang ingin ya, saya ingin seperti Om Charlan gitu ya. Berarti setiap mau gerak harus nanya saya. Mas Dan, saya mau gini. Apa yang saya lakukan? Saya arahin nanti gini. Nanti ketemu orang begini. Nah, nanti disadari atau tidak, gerak dan langkah rekan-rekan itu akan seperti saya. Benar nggak? Tapi kebayang nggak kalau misalkan gerak dulu baru konsultasi? Ya, dan dia rekan-rekan itu akan menjadi diri sendiri. Lakukan, konsultasikan. Kan evaluasi ya. Kalau belum melakukan, apa yang mau dievaluasi? Benar nggak? Pasien nih, jebret, pasien stroke nih. Update, stroke-nya selesai, baru konsultasi. Mas Dan, saya tadi habis menangani kasus stroke. Bla 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 bla, cerita penanganannya ini. Apa yang harus saya perbaiki? Lihat, kasih kan? Nah, tinggal minusnya ini. Tambahin. Tapi kalau di awal, saya mau nangani kasus stroke nih. Apa yang harus saya lakukan? Ente bekam. Habis dibekam kotak perut, ya nanti dikasih herbalnya ini. Ya itu mas aja saya ya. Benar nggak? Tidak menjadi diri sendiri. Nah, itu bedanya saya ngebentuk rekan-rekan sama di Majalengka ngebentuk pasukannya. Karena beda usia ya. Beda pembentuk. Kan di Majalengka mah udah kemarin atau ya. Benar nggak? Budak bocigor, anak kecil A, P, B gitu ya. Tapi kalau Pak RT, T, ya, apa? Ya, nah saya itu tidak mau seperti itu ya. Makanya lakukan. Dan saya yakin dengan basic rekan-rekan yang luar biasa ya. Dari perjalanan sebelum masuk GM, penemuan yang mungkin dulu tidak menjadi nilai dan harga ya, kemaslah dengan keilmuan GM kombinasi ya, supaya itu menjadi brand kita. Kalau yang senang spiritual jangan tanggung main, yang senang dengan sentuhan jangan tanggung sok main, kan seperti itu ya. Seperti Buya menyampaikan ketika malam, benar nggak? Kan begitu ya yang Buya sampaikan juga. Saya tidak punya kuasa untuk membentuk siapapun. Jangankan saya, orang tuanya sendiri tidak bisa membentuk anak. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu tambahan dari saya ya. Kita berlanjut ke materi aplikasi. Jadi kemarin gini saya menyampaikan, Pak, Laskar Cibitung punya planning untuk kedepannya mungkin bisa merapat 1 minggu atau 2 minggu sekali untuk koordinasi ke Sumedang. Saya menyampaikan seperti itu. Nah, Mas Irfan, saya siap. Tapi dia pun kan sekarang dosenan ya, jadwal ngajar dosenan Cianjur sama Sukabumi. Tapi tak dulu lah, jadwal saya lumayan nih, padat. Belum sekarang lagi moge ya. Tadi aja habis ke Cipatujah ya. Ke Santolo. Tadi habis touring sama Bu Wiwin. Mantap, saya pas katanya. Habis ke Santolo motor-motor sama Bu Wiwin. Jadi untuk waktu dekat ini belum bisa ya. Tapi saya dikasih tugas rekan-rekan matangkan di Totok Jari Kuntur sama 6 titik istimewa. Seperti yang Mas Triandi kemarin sampaikan ya. Modalnya itu tahu titiknya, benar nggak? Tahu tekniknya, ya, dan tahu posisinya, posisi kita, maksudnya, ketika melakukan itu. Udah modalnya itu ya, nggak usah ngikutin gaya saya. Ya. Nyamannya rekan-rekan di mana? Supaya terambian, nah, supaya tidak belepotan keringat.
Ya, betul. Nah, nanti materinya ke situ ya. Tapi kita bahas dulu materi untuk praktik lapangannya. Algoritma. Kemarin itu algoritma itu diganti jadi apa? Ingat tak? Algoritma. Algoritma itu sudah dibubarkan. Standar aplikasi Gusmus Raksa Jasa. Hanya beda nama ya, tapi tetap seperti algoritma. Jadi standar aplikasi Gusmus Raksa Jasa itu ya algoritma, tapi bahasanya bukan algoritma, karena algoritma itu sudah ada yang sama. Sementara kalau di perizinan di Dinas Kesehatan itu tidak boleh sama. Dari mulai kata, ya kata, terus memperlakukannya, nama titiknya itu harus beda. Jadi mau tidak mau, ya Buya kan gini, kenapa pakai bahasa umum gitu ya? Tidak pakai bahasa yang ada di buku Nabawa Data lah. Kan kita banyak golongannya. Kalau orang Sunda semua bisa pakai bahasa Palawa, mungkin pakai huruf Sunda gitu ya, yang galing gitu tuh. Kayak Jawa tua kan galing gitu tuh. Orang Palawa kan bisa. Tapi kan di sini berbagai macam sasarannya, itu kita berbagai macam kalangan, berbagai macam suku. Jadi makanya bahasa umum. Ternyata kan tetap aja di sononya itu nggak bisa ya seperti itu. Jadi standar aplikasi Gusmus Raksa Jasa. Namanya itu ya. Panjang. Ya tetap algoritma materinya. Ya, berarti kalau bicara algoritma, kita lebih banyak praktik lapangan nih, cenderung lebih banyak sebagai pendengar atau mendengar. Nah, ini teknik lapangan nih, biar volunteer closing nih. Lebih banyak mendengar. Maksudnya gini. Jadi lebih banyak mendengar. Ketika kita bertanya, kan kemarin ada 3 kata apa yang 3 kata Mas toh? Apa? Kenapa? Sama? Bagaimana? Ya. Nah, kan itu ya. Nah, ketika si klien, kan kita lemparkan nih, Pak, sudah berapa lamakah Bapak dengan keluhan ini atau menderita keluhan ini, gitu ya? Bapak sudah berapa lama vertigonya? Ya, sekian tahun. Nah, itu awalnya seperti apa? Jadi kita terus supaya dia itu keluarkan, kita pengen 15 menit rasa 1 jam. Semalam saya closing itu posting berapa? 900.000 ya. Satu pasien, aplikasinya aslinya enggak 15 menit. Aplikasinya, tapi ngobrolnya. Karena dia itu senang dengan sejarah. Kebetulan saya habis dari Sumedang, ada pintar ya sejarah. Jadi closingnya ini, Kang, sek. Itu apa yang dikira saya kecil? Ini mah alat-alat rahasia. Ini buat khusus bapak-bapak, ini khusus ibu-ibu. Wah, ini khusus bapak-bapak nih, boleh nih. Magic Ring. Ini berapa? Sama harga. Jadi sederhana. Kalau kita sudah tahu kebutuhannya ya. Makanya biar tahu kebutuhannya, kita dengarkan dulu. Jangan kita vonis di depannya. Jadi kita tanya dengan terus dia. Oh, ini kebutuhannya. Jadi percuma ya kita pakai AK 16. Pesan ya. Ayo yang branding itu ya gitu ya. AK-45 ya. AK-45 ya. Tapi nggak kena gitu ya. Itu peluru gitu ya. Yang kayak gesper ya. Biar gitu. Tapi nggak kena. Percuma ya. Tapi kalau saya ada yang gede, yang peletak, basoka ya. Bukan yang gede yang ada 2 gitu ya. Tapi kan sasaran. Nah, mendingan gitu. Ya. Yang dibawa Arnold Schwarzenegger. Kayak gitu tuh. Nah, kalau mau tekniknya seperti itu,
dengarkan dulu keluhannya dia. Ya. Jadi di sini kita gini, kita fase belajar ya. Kalau fase belajar kan identiknya dengan banyak ngomong, banyak pertanyaan. Biar tidak ketahuan fase belajar. Kan kalau orang belajar, kalau orang sudah bilang atau tanduk, tahu atau tanduk, kayak gadi lagi gitu nah. Kan gawin, baru tumbuh nih tanduknya. Kalau kepok, baru tumbuh tanduknya, pasti gasak aja terus. Ya ke pohon, ke tebing, ya ke tanah, terus aja udah gatal tanduknya. Tapi kalau yang udah panjang, jarang ya, kayak gadil jarang gitu. Nah seperti itu. Jadi kita anteng aja dulu. Kita dengarkan, kita lempar pertanyaan. Oh ini, oke siap. Oke siap Bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa saya harus memperlakukan ibu seperti ini? Kenapa saya harus bertanya seperti ini Bu? Supaya saya bisa paham apa yang ibu butuhkan. Kan gitu ya? Sampaikan seperti itu. Oh, kan kata dia. Oke, jadi gini Mas. Dia cerita tuh. Oh iya siap Bu. Seperti tadi ya Om Sam menyampaikan. Jadi sakit pinggang itu tetap perut aja. Nah kita mau bukan tukang, bener nggak? Kan ingat judul yang kemarin profesi Yona. Lain tukang bekam, tukang refleksi, tukang pijit, tukang herbal. Ya, kan kalau begitu bukan tukang herbal ya. Ada sedikit penanganan, dibayar dengan nilai yang lumayan ya, bahkan mungkin lah gitu ya. Kemudian kasih herbal yang tepat, hasilnya nah tujuan kita itu seperti itu ya. Nah terus tadi bicara jaringan, sekarang itu fase reboisasi atau penghijauan. Jadi kalau jaringan itu kalau kata Mas Turyani disuruh diserok, mau udang, mau kepiting, udah sayur saja, katanya kan gitu ya. Yang penting kita masuk. Dia KTA, masuk KTA, terlepas dia mau koordinasi atau tidak itu urusannya. Yang penting masuk, ya masuk dulu sistem kan itu nanti seleksi alam ya. Kalau dia patuh, dia pasti akan mengikuti sistem dan terus berjalan walaupun kaseseren, ya. Yang penting kalau jika kambing kayaknya ditarik berenang ya. Kambingnya embung kan, payah katanya. Yang penting jangan begitu ya. Nah, yang penting masuk. Nah, sebetulnya kalau Mas Jani menyampaikan seperti itu, kalau untuk saya tidak mau ya. Kalau untuk saya pribadi, saya pengennya itu ngebentuk. Kalau pasti saya, tapi jangan ikutin ya. Kalau pasti saya, rekrut, enak mau gitu. Aing merudut, aing ngebalat mah. Udah masuk gitu ya. Iya, analitik lah, pusing. Tanya Pak Ustadz. Pokoknya kan gini ya. Saya sama Pak Ustadz ditugaskan membesarkan orang-orang yang loyal terhadap ilmu. Benar nggak? Kalau yang mau, ayo. Kalau sudah diajak tetap tidak mau, tinggalin. Ya. Semua ada proses. Apakah kemarin ke Sumedang itu tidak banyak tantangan? Om Surya tahu, saya nyampe di atas kan baru ada sinyal, nelfon istri saya. Saya berangkat, istri saya dalam keadaan apa? Perutnya kram. Kebayang nggak? Saya nggak punya saudara ya, hanya berdua sama anak. Hanya lumayan. Mah yang kuat, itu herbal seabrek-abrek minum. Kalau misalkan urgent, mama bisa telepon ini. Saya hanya titip seperti itu doang. Duit seadanya, kalau mama butuh habisin. Kan banyak dia duitnya ya. Saya cuma modal itu doang aslinya. Begitu sampai bawa data lah, kan nggak ada sinyalnya, nggak bisa komunikasi. Pikiran saya di sini ceria banget gitu ya. Takutnya begitu pulang dapat kabar buruk. Ternyata pas nyampe gimana mah? Alhamdulillah ya. Tapi tadi masih kram. Tahu kram perut? Banyak kejadian meninggal ya.
karena keras. Dan saya tahu itu bukan masalah kecil. Terang berat. Jadi dia itu lagi high ya. Tadinya sudah telat, saya udah seneng ya, saya punya anak lagi gitu ya. Dia udah telat 2 minggu, ternyata luntur, Ustaz juga Ustaz kemari. Jebret luntur, aduh. Enggak. Tapi alhamdulillah ya, saya nyampe ke Sumedang, saya mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa dari Buya dan pasukan itu ya. Saya ada yang ngasih cincinnya, saya dapat bingkisannya beda, dan ada lagi yang satu yang beda ya, lain lah, pokoknya spesial lah, juara ya. Dan kemarin itu Om Erik salah satu orang yang luar biasa ya, tapi kan tidak sadar ya Om Erik sampai nangis ya ketemu Buya. Jadi udah gitu Buya mah katanya Pak Ustaz, emang luar biasa Buya. Diri sama apa? Ngerokok sama dibakar ya. Orang sakti yang ngerokok. Enggak, Buya kan biasa. Biasa ngopi teh, kopi. Cuma setrum. Tapi kan kebayang nggak kalau saya di sini dibubarin, seada-adanya kebun teh ini saya bubarin. Dan Buya ngomong gitu doang. So, sekarang gini, malam ada jaipong dangdut ya? Iya. Ya, jaipong dangdut mulainya jam berapa? Masa jaipong dangdut mulai jam 1? Jam 1 penting mulai jaipong dangdut sampai ke subuh. Sahan nek ngalawan aing dibubarkeun ku aing. Buya. Bener enggak ya? Om Suwe ya ikut ya? Yang joget gini ya? Aman dos? Ya. Kan luar biasa. Dan gitu Buya mau. Kan seorang guru besar itu dengan identik ya dengan image-nya ya tertutup elegan lembu ya kecil luar biasa ya. Kalau ketemu beliau itu kadang-kadang saya memandang rekan-rekan semua yang ada di situ itu seolah-olah di bawah saya. Dan semuanya juga pasti ngalamin seperti itu. Apalagi misalkan memandangnya ke umum ya. No GM ya, bukan orang-orang GM atau bukan orang-orang US. Asli. Kalau sudah ketemu Buya, karena pembekalan luar biasa ya. Padahal kemarin itu saya kondisi itu kan nyumput ya di pojok saya teh. Tapi karena favorit ya, karena belakangan ini, padahal saya nggak ada komunikasi langsung sama Buya. Tapi Buya tahu perjalanan saya seperti apa. Walaupun saya jarang posting gitu ya. Posting sama jarang ngomong, posting, tinggalkan, posting, gitu doang. Jadi, saya belum menjadi pembukti ilmu secara finansial, secara pembukti. Tapi banyak orang-orang besar, alhamdulillah ya, suatu kebanggaan buat diri saya, yang belajar bukan dari saya ya. Keilmuan ini yang nyampainya gitu lewat saya gitu. Yang di Saudi, yang sekarang terapi di Saudi itu saya masih ingat. Saya sama Suryadi itu, si Diki, ada berapa lagi itu? Kan di satu itu kalau nggak salah kuota pertama itu 16 orang. Itu saya ngajar ya Pak Ustaz. Itu blow on banget ya. Gini. Nih, usus kecil nih, Master Kohar. Lang, pokoknya sama tugas ente. Itu asli. Tapi sekarang mereka ya ada yang di Jeddah ya, Kosa ya kalau nggak salah. Di klinik Jeddah. Yang kata Buya lantainya aja dari kaca. Yang kliniknya luar biasa. Saya jangan ya. Juara saya aja belum. Ya, luar biasa. Dan sebetulnya mah saya merasa luar biasa bukan karena saya merasa mengajari, bukan ya, tapi luar biasanya ilmu itu ya tidak bicara duluan, tidak bicara belakangan. Siapa yang mau ikut dengan induksi maju, benar asli. Adis sama saya duluan siapa? Jauh. Adis itu dulu ganteng blow on, sekarang ganteng pelontong aslinya. Karena pembuktian sudah luar biasa. Padahal secara ini jauh, saya jauh di depan.
terakhir mau apa lagi ya ke video. Nah itu seperti itu ya. Makanya sangat terbuka sekali peluang buat rekan-rekan kalau mau cepat. Gak usah, ada saya mah baru, saya mah belum tahu apa-apa, 6 titik istimewa aja saya emang nggak tahu. Jangan berpikir seperti itu ya. Merapat, yang namanya koordinasi nih, bukan ini saja koordinasi ya. Aplikasi konsultasi itu koordinasi. Aplikasi konsultasi. Tapi ya jangan sehari 15 pasien. Ayo konsultasi lu, ayo ke pasien. Capek mau konsultasi ya. Nah, waktu juga ya. Oh, saya nanti konsultasi jam 9. Jam 9 rata-rata saya sudah standby ya di rumah ya. Saya sudah siap dengan HP-nya tapi maksimal jam 11 ya. Jangan lewat udah, saya juga butuh istirahat ya. Kalau mau konsultasi sok mau japri, mau nelpon siap. Ya kalau misalkan siang urgent monggo gitu ya. Jangan kayak tadi ya. Pasien siang bolong minta dibekam. Mumpung ada katanya susah. Siap. Kata mana dulu? Tadi yang dihanatkan. Ya, saya tadi oh. Ayo gimana sih? Ayah. Ya, Yang beres. Lagi mana kan? Tahu ya, Pak. Itu mau bereskan ke? Oh, Jadinya. Tadi teknik closing ya. Ingat ya. Berarti kita lebih banyak ke pendengar. Lebih banyak ke. Jadi si pasien itu jangan dijas, jangan diponis, jangan digurui. Tahu digurui, diceramahi. Jangan diceramahi. Jangan dikata-katain gini, jangan. Ya. Dengarkan dulu, setelah dia selesai baru balik. Ya. Berarti kembali ke tadi totok jari guntur sama 6 titik istimewa. 6 titik istimewa. Ayo, siapa yang mau praktek di sini? Ayo lanjut. Saya mau praktek. Kedua. Jawab. Itu aja orangnya. Apa fungsi totok jari puntur? Ayo, apa? Fungsi totok jari puntur. Deteksi dari akal masalah. Singkat jelas atau singkat jelas? Untuk mendeteksi penyakit mencari pasien. akar masalah dan mengatasi masalah itu. Apa pertanyaan? Fungsi jari puntur untuk mengetahui, ayo apa? Masalah. Kan akar masalah mah 4 pola atuh. Keluhan. Organ yang Organ yang Masalah. itu meren. Kan akar masalah mau 4 pola, pola makan, pola minum, pola tidur, pola pikir. Ya. Jadi untuk mengetahui Organ yang bermasalah. fungsi organ yang sedang melemah atau fungsi organ yang bermasalah. Ternyata tetap jadi kultur, aing aduh. So, sekarang Pak Egi jadi korban, Om Erik yang mijit. Semuanya senior mijit. So, Om Erik, posisi. Dari mulai posisi. Perhatian ya. Ini posisi nih, soalnya nih, posisi menentukannya. So, nyaman Om Erik gimana? Totok jari puntur aja Om Erik, nggak usah jari. Totok jari puntur aja, jangan ke algoritma. Pas.
Ya bapaknya perlu dibebek ya. Sama mana Pak Juandi? Mana Pak Juandi? Biasanya hadir duluan. Perlu disertap. Totok jari puntur ya. Kalau totok jari puntur diusahakan ya dari jempol dulu ya. Satu dari jempol dulu. Jadi jangan dari kelingking dulu. Oh, So ingat nggak orang tua? Dari puntur aja. Maksimalkan. Kalau di kampung saya nih, kalau motong kuku aja, emak itu ngajarinnya itu dari jempol. Kalau nggak salah. Iya. Di kampung saya nggak ada motong kuku dari kelingking dulu ya. Kan waktu kecil dipotongin kuku sama emak ya. Dari jempol dulu. Sok aja ingat-ingat. Yang punya emak. Yang pernah punya emak. Kalau punya mama beda ya. Jadi kesannya itu satu ya. Awas. Kepelag itu bukan sama cucuk ke bawah ya. Ya. Tapi sama cucuk pedah. Jadi ya, yang sedikit kita belajar tertib ya. Om Alik belajar totok pun tuh dari siapa? Lihat dong. Ngeliatin doang. Belum pernah ada yang mengajari ya? Belum. Secara spesifik belum. Secara langsung belum ya? Luar biasa ya. Tapi Om Alik itu sudah bisa bergerak. Ternyata kebayang nggak ke pasien berani ya Om Alik ya? Pasien pensiunan mulu lagi. Kan luar biasa ya. Nah terus luar biasa juga Om Alik ya, kita bisa berpelukan dengan guru besar ya, luar biasa. Siapa yang mau mencontohkan? Ayo tetap jadi puntur, Pak coba tetap jadi puntur. Apa Baris di sini? Maaf. Pasar muda ya.